Baik, teman-teman semuanya, tutor-tutor pendidikan non formal. Kali ini saya akan berbagi ya, bagaimana cara mengunggah soal untuk kepentingan ujian pendidikan kesetaraan atau UPK ke aplikasi Setara Daring dan Google Form ya. Jadi untuk tahun 2022 ini kita menggunakan Setara Daring, namun karena tipe soalnya AKM, maka kita harus menggunakan bantuan Google Form khususnya untuk soal yang menjodohkan pilihan ganda kompleks, kemudian isian singkat dan urean. Baik, langsung saja ya teman-teman, saya bagikan tutorialnya. Yang pertama, silahkan teman-teman mengupload soal 20 soal pilihan ganda, jumlahnya 20 ya, itu tergantung kesepakatan jumlahnya berapa. 20 soal ada di Setara Daring, kemudian 20 soal yang lain yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, urean dan urean panjang, nanti ada di Google Form. Langkah pertama yaitu silahkan masuk ke kelas ya, ke kelas khusus untuk UPK paket C ya. Ini yang sudah saya buat. Oke, kemudian di sini sudah ada mapel-mapel ya. Kalau belum bergabung, silahkan bergabung menggunakan kode. Nanti setelah oleh admin dijadikan tutor pengampu, nanti silahkan untuk membuat mapel ya. Ini saya sudah membuat mapel bahasa Indonesia. Nah, oke. Ini saya hapus dulu. Oke. Sekarang kita langsung saja menambahkan modul dengan tambah modul. Oke. Kita berikan nama UPK bahasa Indonesia. Prasyaratnya tidak ada. Kemudian untuk bobot materi 0 ya, karena tidak ada soal di bagian materi. Untuk bobot penugasan dan penilaian totalnya 100. Tapi kali ini karena 20 soal ada di penilaian, 20 soal ada di penugasan, maka kita buat 50%. Untuk nilai ketuntasan silahkan ditentukan sesuai kesepakatan. Ya, misalnya 60, 65, 70 dan sebagainya. Kemudian disimpan. Oke. Sekarang kita masuk ke modul ini ya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Untuk pilihan ganda biasa yang hanya ada satu jawaban itu akan kita buat di bagian penilaian 20 soal ya. Untuk 20 soal yang lain yang berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, urean singkat dan urean panjang ada di penugasan. Oke, kita langsung saja mengupload soal pilihan ganda di bagian penilaian ini. Kita langsung ya tambah penilaian pilihan ganda. Durasi bisa diberikan misalnya 60 menit. 60 menit ada di penilaian, 60 menit ada di penugasan. Pilih yang ujian. Kemudian waktunya disesuaikan dengan tanggal mapel ini di jadwal UPK tanggal berapa ya. Di setting 1 hari. Oke. Kemudian simpan. Baik, teman-teman, kita langsung memiliki kode ya untuk ujian pilihan ganda ini. Kita langsung tambah soal ya, satu persatu kita tambah soal. Untuk pilihan ganda soal ini jawaban yang benar atau kuncinya ada tombol biru. Kemudian untuk paket C opsi atau pilihan ganda itu ada A sampai E, ada 5 opsi. Kita langsung saja kita coba copy dari soal yang sudah ada. Kita copy.
Kita copy ke bagian soal. Oke. Untuk nomornya dihapus saja. Oke. Kemudian untuk opsi, silahkan di copy juga satu persatu. Oke. Oke, satu persatu. Oke, tambah pilihan karena ada 5 ya. Kita masukkan opsinya sampai 5 pilihan ya. Oke, yang terakhir. Oke. Baik, kemudian Bapak Ibu langsung mengecek manakah kunci jawabannya. Apakah ini atau yang lain? Kalau kunci jawabannya ada di pilihan 2, silahkan diganti di sini. Jadi otomatis yang pilihan 1 hilang. Begitu, kemudian disimpan. Nah, maka kita sudah memiliki satu soal pilihan ganda beserta kuncinya. Nanti peserta didik ketika mengerjakan tidak akan melihat kunci jawaban ini. Nah, karena ada 20 soal Bapak Ibu, silakan nanti tambahkan satu persatu dengan klik tombol tambah ini, kemudian ikuti langkah seperti tadi saya jelaskan ketika mengupload soal ini. Begitu. Setelah terupload semua soal pilihan ganda biasa, jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan publish ya. Kalau tidak dipublish, soal ini tidak bisa dibuka oleh peserta ujian. Caranya klik aksi, edit info, terbitkan ya. Jadi di sini sudah ada tanggalnya. Kalau tanggalnya belum waktunya dikerjakan, maka belum bisa dibuka juga. Oke. Acak soal ya, acak opsi soal ya. Ini tergantung kesepakatan ya. Kalau mau diacak silahkan, tidak diacak juga silahkan. Oke. Setelah 20 soal pilihan ganda selesai, silakan Bapak Ibu beralih ke menu penilaian, kemudian menuju penugasan ya. Kemudian tambahkan penugasan soal UPK, ganti menjadi ujian. Durasinya 60 menit, periodenya ya disesuaikan dengan jadwal mapel tersebut di UPK. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kita akan membuat sesuatu yang baru yang berbeda dari tahun lalu, yaitu menggunakan Google Form yang nanti diformat menjadi Google Quiz dan di-embed ke setara daring bagian penugasan ini, dimana kita masih menyisakan 20 soal bertipe AKM ya. Kita coba langsung ya, kita langsung kalau sampai sini kita tinggal saja dulu, kita menuju ke Google Form. Google Form kita tambah new tab. Di sini tentu saja Bapak Ibu sudah login ya dengan akun Gmail masing-masing. Klik tombol titik 9 di sini menuju Google Form. Kemudian ketika kita sampai di Google Form, langsung saja tampilan seperti ini. Bapak Ibu membuat form baru dengan klik tombol yang kosong ini, formulir baru. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa membuat judul ya. Soal UPK bahasa Indonesia atau mapel lain ya. Kemudian untuk memastikan identitas peserta
diwajibkan untuk menulis nama lengkapnya dulu, kemudian ini wajib diisi ya. Kemudian tambah, mungkin ada nomor ujian yang perlu dimasukkan, silahkan, dan harus wajib diisi. Oke. Jadi ada dua hal yang untuk identitas ini harus ada ya. Kemudian untuk masuk ke soal, kita harus membuat ini, jangan langsung soal tapi menambahkan bagian, ada di sini. Oke, menambahkan bagian ini kita ganti menjadi soal pilihan ganda kompleks. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan keterangan supaya peserta ujian tidak bingung ya. Jawablah dengan benar. Anda bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke. Ini untuk keterangannya, kemudian kita bisa tambahkan pertanyaan. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sampai di sini jangan lupa kita akan membuat soal ini menjadi kuis ya. Maka kuis itu akan memunculkan poin ya. Kita menuju ke setelan, kemudian langsung muncul tulisan seperti ini. Jadikan ini sebagai kuis. Oke, aktifkan. Oke. Kemudian rilis nilai, pilih yang nanti. Nah, supaya peserta ujian tidak langsung melihat nilainya, karena nanti akan digabung dengan nilai pilihan ganda. Kemudian setelan responden, pertanyaan tak dijawab. Jadi peserta ujian tidak bisa melihat pertanyaannya yang tak terjawab. Nonaktifkan saja ketiga settingan ini ya. Kemudian poin ini adalah poin standar untuk per soal. Nanti Bapak Ibu bisa membuat poin yang berbeda-beda tiap soalnya ya, tergantung tujuan ya, tergantung total poin yang ingin dicapai. Jawaban. Nah, di sini penting batasi ke satu jawaban ya, diaktifkan saja. Oke, jadi ketika kita mengaktifkan batasi ke satu jawaban, maka peserta ujian itu hanya memiliki kesempatan satu kali dengan email yang sama untuk menjawab ujian ini. Seperti itu. Sudah, setelannya sudah, kita kembali ke pertanyaan. Oke. Sampai di sini itu sudah muncul 2 poin. 2 poin. Untuk yang bagian atas ini poinnya dinolkan saja nggih. Nolkan saja. Karena ini sifatnya bukan pertanyaan ya. Bukan pertanyaan. Oke. Yang ini nanti kita setting lagi. Oke, kita langsung saja mengcopy paste soal pilihan ganda kompleks ke sini ya. Oke, kita cari soal pilihan ganda kompleks, kita coba ya. Oke, ini sudah ketemu soal pilihan ganda kompleks. Oke, langsung saja Bapak Ibu copy paste di sini ya. Nomornya bisa dihilangkan, tidak apa-apa, hilang. Kemudian opsi ya, opsi pilihan ganda A sampai E bisa di copy langsung, masukkan ke sini. Oke. Huruf A, B, C, D, E nya bisa dihapus ya.
Oke, sampai di sini kita harus membuat kunci jawaban ya, kunci jawaban. Bentar, ini harus diubah menjadi pilihan ganda kompleks, yaitu kotak centang jenisnya. Iya, jadi di sini bisa memilih lebih dari satu. Oke, itu ya. Ini sudah ada 5 ya. Oke, kita coba lihat ya, coba lihat. Nah, ini harus meminta alamat email, nama lengkap, dan nomor ujian. Oke, jangan lupa teman-teman untuk membuat kunci jawaban seperti ini ya. Kunci jawaban bisa dicentang 1, 2, 3 ya. Apabila kunci jawabannya seperti ini, maka poinnya 2, 1 atau berapa silahkan ya, disetting sendiri, sesuaikan. Selesai. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa membuat pilihan ganda kompleks gitu ya Bapak Ibu. Teruskan sampai soal pilihan ganda kompleks habis ya. Kalau ada 5 ya silahkan diupload 5 kali seperti itu. Sekarang kita akan coba membuat soal menjodohkan. Jangan lupa untuk membuat bagian baru ya, tambahkan bagian, kemudian bisa diberi keterangan soal menjodohkan, deskripsi, jodohkan kiri dengan jawaban yang tepat di sebelah kanan. Untuk deskripsi ini silakan, yang penting Bapak Ibu nyaman dan peserta ujian mudah memahami ya, mudah memahami. Dan tambahkan, kemudian kita ganti jenisnya menjadi menjodohkan, yaitu kisi pilihan ganda. Kisi pilihan ganda, di sini kita kembali ke soal, kita akan copy soal yang berbentuk menjodohkan ya. Sudah kita ini ya, menemukan soal menjodohkan, misalnya ini. Nah, ini sebagai contoh saja, kita copy, kemudian kita pastekan. Kemudian untuk pernyataan menjodohkan ya. Oke. Kemudian untuk pernyataan yang sebelah kanan bisa kita kopikan. Ya. Nah,
Di sini bisa kita hapus angka ya, angka dan hurufnya supaya tidak membingungkan. Oke. Oke. Ya. Setelah tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya, ini untuk menjodohkan seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk membuat kunci jawaban ya. Kunci jawaban ini poinnya diusahakan sama setiap jawaban ya. Ini saya buat 1 poin. Nah, total poin ada di atas ini. Nanti setelah Bapak Ibu selesai mengunggah semua soal, poinnya total akan kelihatan. Kalau kurang dari target silahkan ditambahkan, dicek kembali per soal. Kalau kelebihan silahkan dicek per soal, dikurangi poinnya gitu. Misalnya total poin targetnya mau 40 ya, 40 dari 20 soal, maka nanti dicek per soalnya. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya ya, menjodohkan. Tempat layar Bung Tomo yang mana? Nah, nanti di bagian peserta ujian akan melihat seperti ini. Kita coba memberikan kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya tempat layar Bung Tomo Surabaya. Oke. Organisasi yang diikuti, kepanduan, oke. Sosok panutan Bung Tomo ya, ini bakat yang dia kembangkan, ini orang yang dianggap tidak adil, ini udah ya. Kunci jawabannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada 5 poin ya, dan ada 5 pilihan. Oke. Kemudian kalau ini kita on kan, maka perlu 1 jawaban di setiap baris, jadi dia harus menjawab semuanya dari 5 komponen ini. Oke. Kalau soal menjodohkan sudah di-upload semua, kita tinggal mengupload lagi, bikin bagian baru ya. Kita buat jenis soal isian singkat ya. Jawablah dengan singkat pertanyaan berikut. Oke, silahkan ditambahkan. Nah, ini Bapak Ibu ubah ke jawaban singkat ya. Kita kembali ke soal, kita lihat soal dengan tipe jawaban singkat. Oke, kita copy ini, kita copy, langsung paste di sini. Kita buat kunci jawaban ya. Misalnya jawabannya adalah orang pertama ya, sudut pandang orang pertama. Jadi kunci jawaban ini sebaiknya ditulis dengan huruf kecil semua, dan peserta ujian juga diberitahu untuk menjawab dengan huruf kecil semua ya. Huruf kecil semua. Poinnya bisa ditambahkan. Oke. Nah, untuk soal yang jawaban singkat dan urean itu memang harus Bapak Ibu cek koreksinya di Gmail masing-masing ya, karena kadang-kadang peserta didik atau peserta ujian itu menjawab sebenarnya jawabannya benar tapi dengan bahasa yang lain. Jadi itu perlu kebijakan Bapak Ibu tutor untuk melihat jawabannya seperti apa. Kemudian untuk mengupload soal urean ya, kita harus membuat lagi
bagian baru ya, soal uraian. Nah, soal uraian ini identik dengan pertanyaan seperti jelaskan bagaimana menurut pendapatmu ya, sebutkan dan jelaskan bagaimana pendapatmu tentang hal ini. Nah, itu soal uraian. Kita coba ya, jawablah pertanyaan dengan lengkap, misalnya seperti ini. Kita langsung tambahkan. Oke, kita menuju soal uraian ya. Soal uraian kita copy, pastekan di sini. Oke, barangkali kita menggunakan gambar, maka coba kita upload gambar ya dalam soal. Coba klik di sini, kita cari di laptop gambar sesuai kebutuhan ya, gambar sesuai kebutuhan ya. Oke, nah seperti ini bentuk soalnya adalah paragraf. Nah, kunci jawabannya silahkan masukkan jawaban. Nah, untuk soal uraian panjang ini memang harus benar-benar kita lihat dan kita nilai manual ya, karena pertanyaan itu berbentuk uraian yang antara satu dan peserta ujian yang lain bisa berbeda. Tapi kita sebagai tutor memberi nilai uraian panjang itu harus membaca dulu bagaimana jawabannya sehingga bisa memberikan nilai. Oke, simpan. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, mengupload 4 tipe soal ya yang belum bisa diakomodir secara daring. Begitu caranya ya, caranya seperti itu. Kalau sudah seperti ini, tinggal cek dulu poin total yang ada di atas. Ini poinnya 12. Tentunya kalau Bapak Ibu sudah mengupload 20 soal, poinnya tidak 12 tapi lebih banyak, dan itu mohon dicek sesuai target ya. Berapa target poin yang ingin diberikan di 20 soal di sini ya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan melinkkan Google Quiz ini ke Setara Daring. Caranya adalah kirim. Caranya klik tombol yang kanan atas ini, kirim ya. Kemudian pilih embed yang ada simbol kanan kiri ini ya. Nah, ini kemudian disalin, kemudian kita kembali ke Setara Daring. Nah, jangan langsung dipaste di sini ya, jangan langsung, tapi kita pilih dulu insert _ edit media. Nah, jangan langsung di general, tapi embed. Oke, baru paste di sini, Ctrl V. Nah, jangan lupa di bagian width ya, width ini Bapak Ibu yang 640 diubah menjadi 100%. Itu tujuannya untuk menyesuaikan gawe yang dipakai ya. Menggunakan laptop, menggunakan HP, menggunakan tab, tentunya layarnya berbeda. Maka kita ubah menjadi 100%, kemudian oke. Nah, kalau sudah biru seperti ini ya, kalau sudah biru seperti ini, silahkan simpan. Nah, oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini kode ya, kode yang harus diberikan untuk masuk ke soal penugasan. Nanti jangan lupa disampaikan kepada peserta ujian Bapak Ibu bahwa ketika sudah selesai mengisi Google Quiz ini, jangan lupa klik kirim atau submit, kirim di Google Quiznya. Kalau tidak klik kirim, nanti jawabannya tidak terekam. Di Setara Daring, peserta ujian juga mengeklik kerjakan, kemudian diisi dengan saya sudah selesai mengerjakan. Nah, begitu saja cukup ya. Harus dijawab di Setara Daring karena supaya tutor bisa menilai, kemudian kumpulkan. Nah, kita sebagai tutor untuk mengoreksi Google Quiz ini ada di akun Gmail kita. Tetapi
di penilaian yang pilihan ganda biasa 20 soal ini sudah dikoreksi oleh setara daring. Kita tinggal mengkombinasikan nilai yang di penugasan. Nanti setelah mengoreksi dari Google Quiz ini yang ada di Gmail kita tinggal memasukkan beri nilai di setiap peserta didik di sini. Pasti di sini biasanya ada lihat tugas siswa, ya kan? Lihat tugas siswa. Nanti akan muncul di sini siapa saja yang sudah mengumpulkan dan bisa diberikan nilai. Oke, begitu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengundang peserta ujian ke kelas. Nah, ini ada 9 anggota, baru tutor yang masuk, masih ada tutor yang belum masuk. Nanti kode ini diberikan kepada peserta ujian yang memenuhi syarat, sehingga mereka masuk ke kelas ini dan bisa mengikuti UPK, dan memberikan kode kepada peserta ujian jangan di hari H, paling enggak sehari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, supaya mereka lebih konsentrasi. Begitu cara mengupload soal UPK ke setara daring dengan mode soal AKM ya, mode soal KM bisa Bapak Ibu terapkan di lembaga masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuat ini ya, copy paste tulisan di Google Form, itu kan sulit untuk diatur paragrafnya seperti ini. Maka Bapak Ibu bisa mencari tutorial di YouTube dengan ketik cara mengatur paragraf di Google Form. Nanti akan ada tutorialnya untuk bisa ini ada judul, kemudian bisa setelah judul ada enter ke bawah. Itu ada cara di YouTube, tidak perlu saya jelaskan, jalan Bapak Ibu melihat sendiri di YouTube. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.